Pagi anak-anak kami. Selamat. Bagaimana kabarnya sekalian? Sehat? Sehat, Bu. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Tuhan kalau semuanya sehat ya. Jadi tandanya kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita belajar seperti biasa. Mari kita berdoa dulu, satu orang memimpin ke depan. Ayo, siapa yang mau? Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkata dari surga, puji dan syukur kami kenyakan ya Bapak. Bapak, pada pagi hari ini kami mau melaksanakan kegiatan belajar kami ya Bapak. Lindungi kami ya Bapak, berikan kami kepintaran dan kesehatan ya Bapak. Berikan juga kesehatan kepada guru dan orang tua kami ya Bapak. Hanya ini doa namamu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, setelah selesai berdoa, itu tandanya kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, wajib kita ya ke depannya. Mulai berdiri, kita nyanyikan dulu satu lagu. Halo, halo Bandung, 1, 2, 3 ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke, terima kasih Tessa, silakan duduk. Hadir? Hadir, Bu. Ya, ibu lihat juga semuanya hadir, tidak ada lampu kosong. Oke, topinya dibuka aja, Nam. Dibuka topinya ya, letakkan yang rapi supaya tidak mengganggu nanti ya melihat ke depan. Rapikan rambutnya. Topi baru dibuka, rambutnya acak-acakan, coba dirapikan. Pakaiannya tidak ada yang apa ya, duduknya juga. Sudah, oke. Sudah aman kan? Kita mau belajar hari ini, tapi ibu ingatkan dulu pelajaran kita yang lewat adalah mengenai fungsi tumbuhan. Masih ingat kan? Masih, Bu. Apa itu fungsi tumbuhan untuk kita manusia? Makanan, dan obat-obatan. Ya, itu kemarin pelajaran kita kan? Iya, Bagus, masih diingat ya. Lalu untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, masih tema 1 tapi di pembelajaran 3 yaitu selamatkan makhluk hidup. Tumbuhan itu termasuk makhluk hidup kan? Iya, Sekarang yang kita bahas adalah tumbuhan. Temanya adalah tumbuhan sahabatku. Apa yang katakan barusan? tumbuhan sahabatku. Tumbuhan sahabatku. Kalau kita tidak bersahabat dengan tumbuhan, berarti kita tidak bisa memperoleh apapun dari tumbuhan, ya kan? Kalau kita bersahabat dengan tumbuhan, berarti kita wajib menjaga kelestarian tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan dan mempelajari materi ajar, siswa atau kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Setelah mengamati video dan mencari informasi dari bahan ajar, siswa mampu menemukan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Setelah mengamati video dan mencari informasi dari bahan ajar, siswa mampu menemukan manfaat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan.
Setelah berdiskusi, siswa mampu mengemukakan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan melalui tabel dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengemukakan manfaat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan melalui tabel dengan benar. Nah, sekarang mari kita sama-sama memperhatikan gambar yang ada di layar. Yang ibu kasih layar di depan, perhatikan. Nampak dari sana semua jelaskan? Jelas. Oke, ada berapa gambar di sana anak-anak? 4 gambar. Gambar yang pertama, ini sudah sih gambar yang pertama itu menunjukkan apa? Padi yang rusak. Padi yang merusak. Apakah kalian memiliki tanaman padi? Tidak. Ya. Oke, gambar yang kedua. Lihat yang ibu tunjuk itu gambar yang kedua, itu menggambarkan apa itu? Terong yang Rusak. rusak. Kira-kira kenapa bisa terong itu rusak? Bukan bulat. Iya. Bukan bulat. Biasanya orang tua kita di ladang itu biar tumbuhannya atau tanamannya tidak dimakan bulat, apa yang dilakukan? Iya betul. Baru gambar yang ketiga. Jagung yang rusak. Jagung yang rusak. Rusak kenapa itu jagung? Diserang tikus. Bukan tikus, diserang hama. Ada sebelah sini, bagus. Semua jawabannya itu benar ya. Diserang hama. Tikus juga termasuk hama. Dimakan tikus. Aduh, kalau sudah begitu keadaan jagung, masih selera kita memakan itu, direbus, dibakar misalnya, selera masih? Enggak. Nah, gambar yang terakhir, jelaskan itu gambar yang terakhir. Apa itu gambar terakhir? Kondisi kelaparan. Kondisi kelaparan. Nah, lihat itu pertanyaan nomor 5. Jelaskan keterkaitan gambar 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana coba? Yang tahu tunjuk tangan. Tidak apa-apa saya. Yang penting mencoba. Oke, latihanlah. Tentang padi, jagung, dan terong yang rusak karena terserang hama sehingga terjadi gagal panen dan krisis pangan. Iya, betul. Ada yang lain pendapatnya dari situ? Tidak. Berarti artinya kalian setuju dengan jawaban Serapiana? Itu kasih 2 jempol untuk Serapiana. Oke ya. Bagaimana cara? Nah, tadi karena keterkaitan gambar 1, 2, 3 gagal panen juga nomor 4 kan? Lalu bagaimana caranya supaya gambar yang keempat itu atau gambar orang yang krisis pangan itu tidak terjadi? Merawat tumbuhan yang terserang hama. Bagaimana caranya? Disemprot pakai apa? Biasa disebut dengan pestisida. Oke. Sekarang pelajaran kita hari ini juga terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di depan ini ada ibu bawa beberapa jenis tumbuhan. Ada apanya? Molohi tabak, itu komporas kan? Nah, ini siapa kenal dengan benda ini? Semua pasti kenalkan. Ini apa ini? Singkong. Daun Singkong. Ada tanaman kayak seperti ini kan? Ada. Tanya bagaimanakah cara perkembangbiakan singkong ini? Stek batang. Stek batang. Bagaimana caranya? Patah-patahkan batangnya. Terus ditanam. Yang mematahkan siapa? Manusia. Berarti dengan bantuan manusia. Berarti itu disebut dengan Vegetatif buatan. Iya, buatan karena dibuat oleh manusia. Sia. Lalu ini ada apa ini? Bawang merah. Tahukah kalian bagaimana perkembangbiakan bawang merah? Tahu. Bagaimana? Umbi lapis. Lapis. Pertanyaannya, vegetatif buatankah atau Alami. betul. Lalu ini ada Jahe. perkembangbiakannya dengan cara Alami. ya, termasuk vegetatif alami itu buatan. Vegetatif alami. Sama juga dengan Kunyit. kunyit. Atau ada kalian mau kasih contoh lain selain dari yang 4 contoh yang di bawah ini?
Wortel. Di ladang siapa ada wortel? Iya, perkembangbiakannya dengan cara apa? Itu di samping perpustakaan ada pisang. Perkembangbiakannya secara apa? Oke, perhatikanlah di layar ada penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif dan manfaatnya. Ayo dibaca dalam hati. Itu ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif secara alami. Coba sebut. Spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi hitam, geragi. Ya, sekali lagi, dua ya. Spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi hitam, geragi. Lagi, itu adalah beberapa cara perkembangbiakan secara vegetatif Alami. ya kan? Lalu lihatlah materi kita hari ini yaitu perkembangbiakan vegetatif tanaman di sekitar dan manfaatnya dan menemukan ide pokok informasi berdasarkan teks laporan ya. Sekarang kalian akan ibu ajak untuk bekerja dalam kelompok ya. Kita sudah terdiri dari 4 kelompok. Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya untuk kelompok ini. Jadi ada nanti 3 jenis ya. Boleh lihat setelah itu. Ini untuk kelompok ini. Ini 1 dan ini yang ke-3. Oke. Sebelum mengerjakannya kita lihat dulu video, kita tonton dulu video yang berikut ya. Indonesia dan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan juga perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Juga dataran rendah adalah padi, palawija, dan juga tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karang. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan juga ganja. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Ande Sulawesi. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah tebu, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Tumbuhan bisa berkembang biak dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif alam adalah perkembangbiakan secara jangkauan pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Jika perkembangan vegetatif buatan itu ada campur tangan manusia, sedangkan perkembangbiakan alami itu tanpa bantuan manusia. Tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya dengan spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan juga geragi. Spora merupakan sel-sel yang terputus oleh lapisan tipis sebagai pelindung.
Sekolah dikenal sebagai alat persaudaraan biji pada hubungan berpenduduk. Misalnya, itu adalah pada lumut, paku, dan sulit. Tunas merupakan bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk. Tunas tidak bergantung pada induknya. Meski induknya ditebang, tunas akan tetap tumbuh. Contoh tunas adalah pisang, bambu, dan tebu. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang tubuh mendatar dan letak di bawah permukaan tanah. Rizoma ini berbentuk mirip akar, tapi berfungsi seperti batang dan pada ujungnya terdapat tutup. Tunas tumpeng baru akan tumbuh pada setiap buku akar jika tersebut. Itu adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujungnya menggembur menjadi umbi. Bagian itu merupakan tempat menyimpan cadangan makanan, terutama jagung. Contohnya adalah kentang, ubi jalar, dan juga bengkuang. Branggih atau solor merupakan batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Contoh perkembangbiakan dengan cara branggih itu adalah stroberi, arjei, atau rumput. Tumbuhan adalah merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, marilah kita rawat tumbuhan dengan sebaik-baiknya. Dengan merawat tumbuhan dengan baik dan memberdayakannya, membudidayakan dengan maksimal, maka kebutuhan pangan kita akan tercukupi. Oke, sudah kita tonton videonya, paham dengan apa yang ditayangkan di video kan? Paham kan? Itulah nanti kamu kerjakan lembar kerja yang ibu bagi. Itu kan ada 3 lembar tadi ya. Yang pertama yang kosong itu adalah tempat kamu mengerjakan ini. Ya. Jadi nanti jangan lupa bikin kelompok, nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini untuk mengerjakan yang kosong, untuk mengerjakan yang ini yang pertama. Lalu ada lagi Bu kasih tadi yang kedua. Seperti ini ada kan? Oke, lalu ada lagi yang ketiga. Dia seperti ini ada kan? Jadi itu dikerjakan secara kelompok. Secara kelompok, namanya juga kerja kelompok, semuanya berdiskusi, saling tanya, kerja sama. Lalu satu orang nanti untuk menuliskan di lembaran itu. Ayo yang pertama ini dulu. Bisa juga kamu ambil dari buku temamu ya. Di buku tema juga ada itu ya. Sama-sama mengucapkan lalu yang ini mungkin satu untuk yang tidak tadi untuk yang itu kerjanya di sini ya. Nggak bisa ganti-ganti nuliskan dulu. Ini juga kelompok satu-satu dulu ini kan. Nanti setelah ibu tunjukkan gambar ini, namanya kerja mana bisa itu dia sambil masak sambil nyetrika kan nggak bisa. Jadi paling bawah yang juga bisa dibaca ya. Lalu mana bukumu Amang dulu? Yang pertama itu dulu ya, yang itu ya berarti jawabannya di sini. Kalau namanya kerja kelompok, kamu kerjakan ini. Kalau yang ini tidak boleh seperti itu. Ini dulu, ini nanti ya. Jadi ditutup dulu yang ini, itu dulu dikerjakan bersama diskusi. Gitu. Kalau kau kerjakan yang ini, kau kerjakan yang itu namanya diskusi, ya kan? Mungkin bisa ini kamu ini di sini ya buku kamu.
tutup ini ya, ini ada. Ini lah tanah anak nanti untuk mengerjakan ini biar ada gitu. Tidak usah ditulis soalnya, langsung jawabannya ya. Jadi mas, ini bagaimana menjawab? Ya? Diskusi ya, namanya juga diskusi. Bisa berencana kalau terlalu jauh dari sebelah sana. Nanti kembali lagi ke sini. Nanti kalau misalnya ini ditulis ke selesai dulu yang ini baru itu ya. Ini dulu ini kerjakan sama-sama dan nanti baru yang kedua, baru ketiga gitu ya.
Sudah siap? Sudah? Kelompok siapa yang sudah? Oke, kelompok 4 enggak, masih yang ini. Masih yang ini ya. Nanti saja setelah dikumpulnya. Kalau sudah, tutup dulu. Kita tunggu teman yang lain kira-kira 2 menit lagi. Baru nanti kasih lembar kerja yang kedua. Setelah yang tadi yang pertama, nanti lembah ujiannya nanti akan ada nanti setelah itu nanti tapi tunggu nanti enggak yang ini sudah tak akan dulu nanti sekarang mereka problem dulu di bawah saja di bawah kelompoknya. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Oke, kelompok 3? Belum, Bu. Kelompok 1? Belum, Bu. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Dicatat yang rapi ya. Oke, sudah. Cukup. Kita masuk ke lembar kerja yang kedua. Yang tadi letakkan dulu di mejanya, tertutup di mejanya, tutupkan nanti dibungkus. Ibu sendiri nanti ngambil ya. Ambil lembar kerja yang kedua yang ada tabel kolom-kolom. Tetapi sebelum kamu kerjakan itu, lihat dulu penjelasan yang berikut. Lihat ke depan ini. Umbi batang. Di kayu kan? Iya, Bu. Berarti tolong biasa itu ada di Strawberry. Nah, setelah kita lihat penjelasan itu, sudah kau baca tadi, barulah masuk ke lembar kerja yang kedua. Nah, bukalah lembar kerja kedua itu, kerjakan lagi secara berkelompok, kita berdiskusi. Yang tadi mana? Kelompok 1, mari yang pertama tadi.
lagi. Diskusi ya, diskusi. Jangan takut keluar suaranya. Berbicara aja, jangan tidak terlalu kuat dan diskusi. Sama-sama ya, semua ikut membahas, semua ikut berdiskusi. Jangan hanya dilihat. Itu di ini ada juga ya diskusi kan tentang bagaimana cara penanganan kegiatan. Ini bisa, ini kan untuk pertanyaan untuk boleh, ini untuk yang aneh ada juga jawabannya samping boleh. Di dalam nanti yang kalian sekarang kan boleh, jangan jadi nggak dijawab. Sampingnya mana ada jadi ABC itu jadi 3. Itu jadi tertiga. Iya. A, B, C. Berarti soalnya 3. A, B, C. Jangan hanya B yang dijawab. Bisa disampaikan ya. Usahakan tulisannya merapi ya. Jangan lupa juga nama-nama kelompoknya. Bersuara bisa, nggak apa-apa. Itu ditunjuk siapa si Caca di tengok itu ada gambar. Jangan marah-marah kawan. Bagaimana di situ kawan? Bisa juga diperhatikan dari bukunya.
Jaga kunci ya, habis sudah selesai. Sudah selesai lembar yang kedua? Sudah. Kita tunggu teman yang belumnya. Periksa lagi siapa tahu ada yang kurang, ada yang salah, ada yang salah nulis kita kembali sambil menunggu temannya yang belum selesai. Ayo ulang. Jadi ngantuk nanti kalau nggak ikut kau diskusi sama teman. Ngantuk ulang. Sudah? Sudah siap? Nomor satu ya? Lagi nomor dua? Nomor tiga? Nomor empat? Tunggu kelompok satunya ya, sebentar lagi ya. 2
page lagi. Cik, itu belum selesai. Ya. Lengkap semuanya. Kalau sudah lengkap sama nama kelompoknya, nama-nama anggotanya ditulis, baru namanya sudah siap, sudah selesai. Baik, selesai. Letakkan atau balikan di atas mejanya. Biar langsung kita lanjut ke lembar berikutnya. Tetapi sebelum lanjut ke lembar berikutnya, Ibu mau dulu kelompok 4 mempresentasikan hasil penelitian. Kelompok 1, 2, 3 perhatikan, dengarkan, nilai hasil kerja kelompok temanmu yang kelompok 4. Satu orang membaca ya. Tanaman di samping berkembang biak dengan cara umbi akar, yaitu vegetatif alami. Nama tanaman bawang merah. Cara berkembang biak umbi lapis. Keterangan vegetatif alami. Nama tanaman cucel bebek. Stek daun vegetatif buatan. Nanas. Cara berkembang biak tunas. Keterangan vegetatif alami. Pohon pisang. Cara berkembang biak tunas. Keterangan vegetatif alami. Singkong. Cara berkembang biak stek batang. Keterangan vegetatif batang. Buah yang dihasilkan memiliki rasa yang sama dengan induknya. 2. Menghilangkan tanaman dan memperbaiki kualitas tanaman. 3. Dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan betina. 4. Dapat menghasilkan tanaman anakan yang serupa dengan induknya. 5. Dapat mengembalikan kualitas anakan yang dihasilkan. 6. Lebih cepat menghasilkan buah dibandingkan perkembangbiakan generasi. Oke, hanya kelompok 1. Bagaimana pendapat kelompok 1? Benar, Bu. Benar jawabannya. Artinya sama dengan yang kalian kerjakan. Sama, Oke, Bu. kelompok 2 bagaimana? Sama. Sama juga jawabannya. Iya. Kelompok 3 bagaimana? Sama. Sama juga. Sama. Tidak ada bedanya sedikit pun. Tidak. Tidak ada. Nah, oke, kalau begitu kita kasih tepuk tangan untuk keempat. Kalau begitu kita lanjut ke lembar kerja yang selanjutnya yang sudah Ibu bagi tadi. Sama caranya, diskusikan bersama teman kelompokmu dan tuliskan jawabannya pada lembar yang sudah Ibu sediakan. Nampak jelas gambarnya? Kalaupun di bagian kurang jelas dilihat, bisa kamu lihat di dalam buku temanya ya. Siapa tahu yang di depan kurang jelas, lihat yang di buku tema. Silakan diskusi. Bagaimana dia supaya muat? Berarti ada kecilkan hurufnya ya. Kalaupun lebih dia ke samping, lebih dari lingkaran itu tidak apa-apa ya. Yang jelas jangan nyatu ini dengan ini nanti jangan nyatu. Karena agak panjang, juga memanjang ke samping itu nggak apa-apa ya. Yang penting jangan menyatu dia yang
Kanan. Dua. Iya, di bawahnya kesimpulan gitu aja. Nggak usah pakai garis, langsung aja. Apa di depan? Kesimpulan. Itu aja. Boleh, di samping juga boleh. Kalau nggak muat di ini, di baliknya juga boleh. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Oh, Dorma, misalnya nggak muat gitu deh, agak ke samping itu kedua nggak apa ya. Francisca, berdirimu itu mau manjat atau mau ngapain? Wilayah saya termasuk belakang karena tadi di video kan ada seperti pantai. Oh, di paling bawahnya. Kalau tidak mau di situ bisa dibayar juga kan? Dibuat kesimpulannya, Bu. Iya.
Ada ya, jadi kesimpulan Indonesia menjadikan itu sebuah paragraf yang tidak berarti jadi bukan lagi cara bicara dari setiap video paragraf yang ada di lingkaran itu ya. Tidak usah susah lagi cari dalam buku. Gang nanti jadi dorong si Syarifah, gang rumah si Syarifah, itu maksudnya gang. Sudah? Tulis nama kelompok. Oh iya. Kelompok sampai sudah selesai. Kelompok pagi ini unggul terus ya. Dari duluan selesai. Nanti dapat hadiah.
permen karet 1 buat istirahat. Kelompok 2 pingin. Makanya cepat-cepat selesaikan. Nah, kelompok 3 sudah. Kelompok 1 hitungan ke-5 kita ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pas selesai? Iya. Kelompok siapa yang berani mempresentasikan ke depan? Oke, rumah kelompok 2 dulu ya. Karena kalian tadi sudah dapat giliran, yang belum juga ada. Kelompok 2, semuanya maju, satu orang membacakan dengan suara yang keras, kuat. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. D. Isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Paragraf 1 isinya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Sebentar, bukan isinya, ide pokoknya. Ide pokok paragraf 1 adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Ide pokok paragraf 2 adalah dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ide pokok paragraf 3 adalah wilayah pantai termasuk dataran rendah. Ide pokok paragraf 4 adalah dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 5 adalah ide pokok paragraf 5 adalah jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah dan perairan. Dataran rendah adalah wilayah yang dijadikan tempat pertanian. Pantai juga termasuk dataran rendah yang bisa ditanami, yaitu kelapa, bakau, dan ganggang. Jenis tumbuhan di dataran tinggi yaitu teh, kopi, cengkeh, dan buah-buahan, sayuran damar, dan pinus. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya. Aku tanya bagaimana pendapat kelompok-kelompok yang lain. Benar, Bu. Sama, Bu. Hah? Sama, Bu. Sama. Sama. Ibu kira tadi salah katanya. Sama. Sama, Bu. Sama, betul sama? Betul, Bu. Apakah jawaban itu sudah benar? Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu silakan duduk. Kelompok duduk. Kelompok yang belum pernah maju supaya adil ya, supaya semua pernah ke depan. Kelompok 3 tadi belum ya? Belum. Silakan maju, bacakan yang kamu kerjakan itu sudah. Walaupun sama tidak apa-apa. Yang penting adil, semuanya maju ke depan. Nanti kan dulu jadi ilustasi. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ide pokok paragraf 1 adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Ide pokok paragraf 2, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Ide pokok paragraf ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Ide pokok paragraf keempat, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian dari 200 meter di atas permukaan laut. Ide pokok paragraf kelima adalah jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah.
Kesimpulan, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah wilayah yang dijadikan tempat pertanian. Pantai juga termasuk dalam dataran rendah yang biasa ditanami, yaitu kelapa, bakau, dan ganggang. Jenis tumbuhan di dataran tinggi yaitu teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, sayur-sayuran, damar, dan pinus. Oke, berarti jawabannya semua sama ya? Oke, silakan dulu sambil tepuk tangan. Kumpulkan ya, bawa aja sini lembar jawabannya. Satu orang saja. Itu kelompoknya kumpulkan akan ke depan. Nanti akan ibu nilai, ibu umumkan nilainya pertemuan berikutnya. Kelompok 2. Oke, sudah di sini semua. Sudah sini semua kan? Sudah. Oke. Setelah kita belajar tadi, mulai dari awal sampai mengerjakan lembar kerja dan mengumpulkannya, mempresentasikannya, apa kesimpulan atau apa yang sudah kita pelajari hari ini menurut pengatanmu? Perkembangbiakan tumbuhan, bagaimana tentang perkembangan tumbuhan ini? Apa suaranya? Tumbuhan itu dengan cara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jadi vegetatif secara tidak kawin terbagi menjadi 2 kelompok, ada yang alami, ada yang buatan. Vegetatif alami maksudnya terjadi secara sendirinya, sedangkan vegetatif buatan itu terjadi dengan bantuan Manusia. Contoh-contohnya tadi sudah tahu kan? Sudah, Bu. Tadi apa aja contohnya kan? Sudah. Lalu apa lagi yang kita pelajari hari ini selain dari situ? Ide pokok dari sebuah Menemukan ide pokok dari sebuah teks atau bacaan atau paragraf, ya kan? Dan menggabungkan ide pokok itu menjadi satu paragraf dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi kalau umpamanya nanti ada lagi pelajaran disajikan ada teks, ini tentukanlah ide pokok, sudah bisa, ya kan? Caranya baca dulu paragraf itu dari awal sampai akhir, lalu tentukan apa yang tadi di situ dibahas, apa gagasan utamanya, itulah yang merupakan ide pokok. Oke, sekarang sebagai evaluasinya atau ujian harinya hanya 2 soal, lihat di layar. Ibu mau itu dikerjakan secara sendiri-sendiri, perorangan. Ya. Tidak usah ditulis soalnya sudah ada di depan. Kamu hanya menuliskan jawabannya di selembar kertas. Jangan lupa tulis nama. Jadi sekarang nggak diskusi lagi, nggak bisik-bisik lagi, kerja sendiri. Nampak? Hanya 2 soal. Selembar kertas ya. Tidak ada lagi diskusi, tidak ada tanya kawan di sampingnya, tidak ada lagi bisik-bisik. Yang ada adalah kerjakan sendiri. Berarti tidak ada suara. Tasnya berarti tidak ada suara. Berarti tidak ada suara, ya kan? Selembar kertas, jangan lupa nama. Nanti kalau nggak dibuat namanya nggak tahu itu milik siapa. Hanya 2 soal. 5 menit, boleh 5 menit kan? Akan siapa? Sedikit itu, sedikit saja.
Ayo, hanya 5 menit. Hanya 5 soal sudut kami kerjakan. Tidak susah ini. Ini sangat nggak punya koordinasi gitu. Bagus dulu Krishna ini nggak diskusi lagi, kerjakan sendiri. Nanti nggak usah lagi belum gini. Soalnya ini di depan, ini dua. Itu ada satu paragraf, lalu temukan ide pokok katanya, tentukan ide pokoknya. Baru nomor 2 ada itu nama-nama tumbuhan, kelompokkanlah dia, mana yang jenisnya. Perkembangbiakannya, apakah dia vegetatif alami, apakah vegetatif bumi. Kemudian itu masuk nih, topic base. Kerjaan masing-masing ya. Tidak perlu ditulis soalnya, hanya jawabannya saja. Oke, kumpulkan. Jangan lupa namanya. Kumpulkan namanya atau berkelompok boleh. Namanya dua doa. Sedangkan 2 menit itu tadi selesai kan? Oke, apa lagi kelompok sana? Selesai. Ada yang belum? Ada yang belum mengumpulkan? Sudah semua? Sudah. Ini akan dinilai di rumah. Hari berikutnya Ibu kasih tahu apa nilaimu berapa ya? Iya. Oke, baiklah. Sekarang kita tutup pembelajaran ini dengan satu orang yang kedua ke depan. Silakan. Maju rahasia. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa. Menurut agama kepercayaan kita masing-masing, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Bapa. Bapa, di mana pagi hari ini Bapa kami mau pulang Bapa, berkatilah kami, lindungilah kami di perjalanan ya Bapa, dan juga orang tua kami beri kesehatan, dan juga guru-guru kami yang setia mengajar kami beri kesehatan ya Bapa. Ampunilah dosa kami dan juga teman-teman kami, beri kesehatan ya Bapa. Hanya ini doa anak-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, siapkan coki. Berdiri.